Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI kali ini secara khusus akan membahas tentang misteri Paskah. Misteri Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, mengapa tema ini menjadi penting? Pertama, karena memang Paskah adalah pusat iman Kristen. Kekristenan muncul tidak karena Jumat Agung, tapi karena Paskah, Yesus yang disalibkan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, secara khusus saya mengajak kita untuk mencermati tema ini, misteri Paskah. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara besar, harapku kita akan memahami Paskah dengan benar dari sumber yang jelas, dan itu menjadikan kemuliaan Tuhan karena iman kita semakin baik dan kita makin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan diri kita. Saudara, berbeda dengan peristiwa kelahiran Yesus. Peristiwa kebangkitan dari kematian ditulis dalam kitab Injil. Semua kitab Injil menuliskannya. Kita akan cek dan kita akan cermati. Saudara bisa membaca di Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, kita bisa menemukan dalam Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 1 sampai 8. Yang ketiga, kita menemukan di Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas 24 1 sampai 12. Dan yang terakhir yaitu Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Yohanes yang keempat, semua melaporkan peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi kalau Natal atau kelahiran ditulis terutama di Matius dan Lukas. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kisah penyaliban Yesus itu real. Buktinya jelas, saksinya jelas, dan kita bisa membaca laporannya. Oke. Yang kedua, peristiwa kebangkitan dari kematian itu tidak hanya real, tetapi ini juga menyejarah dalam kehidupan manusia dan dituliskan dalam kitab Injil. Kalau ada pendapat lain yang tidak berdasar, kita sudah tahu bahwa pendapat yang tidak berdasar itu yang tidak benar. Injil sudah pasti begini. Yang ketiga, yang penting, di sini adalah pusat dari iman Kristen, yaitu kebangkitan Yesus. Maka siapa yang tidak suka biasanya menyerang ini, menyerang bahwa yang disalib bukan Yesus, menyerang bahwa Yesus tidak disalib misalnya, yang mirip dan seterusnya. Bahkan mungkin menyerang dengan mengatakan kitab ini tidak asli. Saudara, itu sudah jurus kuno, dan kita sudah tahu bahwa inilah yang benar, bahwa Yesus disalibkan dan bangkit. Saya akan ajak kita membaca Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikian sabdanya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang untuk ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu
kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Matius 28 ini kita menemukan ada peristiwa kebangkitan. Kita menemukan ada yang menjadi saksi kebangkitan. Kita menemukan ada bukti kebangkitan. Yesus yang hidup dan menemui itu tidak hanya kubur yang kosong. Dan kita menemukan kebenaran dinyatakan. Saudara, yang menarik yang pertama adalah peristiwa Paskah itu pada hari Minggu. Kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Dan ini menjadi penanda. Itu sebabnya para umat Tuhan, orang-orang beriman, beribadah tidak lagi Sabat, tapi hari Minggu. Yang kedua yang menarik, saudara-saudara, ada penjaga-penjaga serdadu Romawi. Ada malaikat yang dilihat. Ada murid-murid perempuan, yaitu Maria dan kawan-kawan. Dan ada Yesus yang menampilkan dirinya. Kalau sudah ada peristiwa, ada pengakuan, ada bukti, ada saksi, itu sah. Peristiwa itu benar. Saudara, ini yang terjadi. Yesus itu memang bangkit. Dan dia menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Ada enggak nabi atau tokoh yang meninggal lalu bangkit? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ada enggak nabi yang bersih yang tidak pernah mencelakakan orang lain? Selain Yesus, tidak ada. Yesus itu sangat baik, cinta kasih, konsisten. Dia selalu menolong orang dan bahkan menghidupkan orang mati. Tidak pernah melakukan kejahatan, apalagi menghunus pedang. Tidak pernah. Saudara, ini berarti kita dituntun untuk menemukan jalan kebenaran. Kita dituntun tidak hanya memahami Paskah itu ada, tapi kita dituntun untuk hidup dalam cinta kasih. Dan ini memang tidak mudah. Tapi kita bisa belajar bagaimana menerapkan cinta kasih Kristus. Mari kita cermati lebih lanjut tentang hal ini, saudara. Kalau kita membaca Matius 28 ayat berikutnya, ayat 11 sampai dengan 15, maka kita menemukan bahwa para murid Yesus dan komunitas pengikut Kristus begitu luar biasa difitnah, dibuat rekayasa. Bahkan kalau saudara baca ayat 11 sampai 15, ada mahkamah agama Yahudi yang mengatur membuat dusta. Serdadu yang bertugas dikasih uang untuk memberi saksi bahwa Yesus tidak bangkit,
bahwa Yesus mayatnya dicuri, bahwa mungkin Yesus itu tidak disalibkan, dia lari, atau yang disalibkan adalah orang mirip dia. Saudara baca di Matius 28. Di situ sudah ditegaskan bahwa memang ada rekayasa untuk menutupi kebenaran itu. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Dan para murid tidak membuat gerakan apapun kecuali mereka melakukan perintah Yesus untuk mewartakan berita sukacita ini kepada dunia. Dan kita tahu hasilnya. Bagaimana orang-orang ditobatkan. Saulus misalnya bertobat dan menjadi Paulus. Begitu juga dengan para rasul yang semula kehilangan kiblat, semula ragu-ragu, semula bingung mau apa. Mereka kembali dan berkarya bagi Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sabda di ayat 19 di Injil Matius 28. Mereka berani keluar, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan untuk menyertai. Saudara, tugas saudara dan saya, tugas kita adalah tidak cukup percaya. Tugas saudara dan saya tidak cukup meyakini. Tidak. Tugas saudara dan saya adalah bersaksi bahwa ini ya dan amin. Bahwa Yesus itu tidak hanya disalib tapi bangkit. Bahwa kebenaran dinyatakan dan keselamatan dianugerahkan kepada orang yang percaya. Itulah sebabnya menjaga keteguhan iman di zaman ini begitu penting. Dan sekali lagi, itulah sebabnya kita harus belajar untuk sungguh-sungguh memegang keyakinan di dalam Kristus dan menjalaninya dalam kehidupan setiap hari. Menjalaninya dengan kualitas hidup yang baik. Tidak memfitnah orang, tidak menjelek-jelekan orang meskipun dia di luar komunitas kita. Tidak mendoakan yang buruk. Bekerja sama, berbuat cinta kasih, menolong orang seperti yang Yesus lakukan. Itu tugas kita. Dan saya mengundang ibu bapak dan saudara, mari kita tunjukkan iman kita dengan perbuatan baik. Mari kita tunjukkan iman percaya kita dengan cinta kasih seperti Yesus yang sudah ajarkan. Kalau ini terjadi, maka Indonesia makin diberkati karena diisi dengan orang-orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Kita akan bersama menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama, meskipun berbeda, kita bisa saling rukun dalam cinta kasih. Dan itu ajaran Yesus. Selamat Paskah, saudara. Dan selamat untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama, mulai dari diri sendiri, bahkan sekitar, bahkan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati, kami mengerti tentang kebenaran iman Kristen. Kami tidak hanyut oleh banyak komentar yang membuat fitnah, yang meragukan, yang merekayasa, dan seterusnya. Kami tetap mencintai dan kami menunjukkan dalam hidup yang penuh cinta kasih sebagai bukti pengikut Kristus. Dan kami percaya Tuhan memberkati, menyertai dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus pengantara kami. Amin.